Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel pembelajaran Rumah Anak Kampung. Kali ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Mengapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk berkembang biak. Tempat hidup makhluk hidup disebut dengan habitat, misalnya adalah hutan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan dapat melangsungkan hidupnya. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan perlu kita lestarikan, supaya yang pertama tidak punah, yang kedua dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara konsumen dan produsen. Keempat, dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Upaya pelestarian hewan antara lain: 1. Memahami pentingnya pelestarian hewan. Untuk melestarikan hewan, kita harus tahu bagaimana cara merawatnya dan memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan tersebut adalah hewan langka, kita tidak boleh mengganggunya dan membiarkan mereka hidup di habitat aslinya. Kita juga harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka, misalnya dengan tidak memelihara hewan langka. Jika terlanjur memelihara, kita harus menyerahkan hewan langka tersebut ke lembaga berwenang, yaitu BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Upaya pelestarian hewan berikutnya adalah membuat tempat penangkaran hewan langka. Pembuatan penangkaran bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka akan dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ maupun in situ. Ex situ artinya penangkaran di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman satwa. In situ artinya penangkaran di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Upaya pelestarian hewan berikutnya adalah tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Dengan kata lain, hewan langka dilarang untuk diburu dan diperjualbelikan. Beberapa jenis hewan langka di Indonesia antara lain harimau Sumatera, komodo, jalak Bali, badak bercula 1, orang utan, dan cendrawasih. Selanjutnya, upaya pelestarian tumbuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, misalnya dengan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Keempat, penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Yang kelima,
kelima, pelestarian tumbuhan secara ex situ dan in situ. Contoh pelestarian tumbuhan secara ex situ adalah kebun raya. Dan contoh pelestarian tumbuhan secara in situ adalah hutan lindung. Keenam adalah mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu mengembangbiakan jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Upaya pelestarian tumbuhan, kita akan melihat beberapa tumbuhan langka di Indonesia, antara lain kantong semar, pohon meranti, bunga Rafflesia arnoldi, bunga Amorphophallus titanium atau bunga bangkai, dan pohon cendana. Demikian pembahasan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.